Ya, kita masuk pertemuan 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis algoritma dan fungsi rekursif ya. Oke, itu ada 2 bagian ya, rekursif sama analisis algoritma. Mungkin udah pernah dengar ya istilah ini ya, rekursif ya. Jadi rekursif itu apa namanya? Sesuatu yang berulang ya, berulang-berulang gitu, terus nanti ada titik di mana saatnya dia berhenti ya. Itu. Sedangkan analisis algoritma kita apa namanya? Mencoba mengukur ya performa sebuah algoritma ya. Jadi supaya kita tahu bahwa misalnya kita punya problem ya. Kemudian ada 2 algoritma yang bisa dipakai untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, kita bakal pilih yang mana? Nah, itu gunanya ini analisis algoritma untuk seperti itu ya. Oke. Ini ya agendanya untuk hari ini. Kemudian pertama-tama kita bahas dulu untuk yang fungsi rekursif ya. Jadi fungsi rekursif itu bedanya dengan fungsi biasa adalah dia adalah fungsi yang di dalamnya dia memanggil dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di sini nama fungsinya F1 ya, di dalam sini pasti dia ada kalanya dia akan memanggil F1 ya. Contohnya di bagian yang ini ya. Terus kalau misalnya, nah kalau yang F2 ini bukan fungsi rekursif karena di dalam ya, body-nya, di dalam isinya, dia nggak pernah memanggil F2. Ya. Yang dipanggil F1. Ya. Jadi iterasi yang terjadi di fungsi ini itu hanya 1 kali aja. Ya. Jadi dari F2 manggil F1 selesai. Gitu. Tapi kalau di sini kan lain ya, F1 dia manggil F1. Ya. Nanti balik lagi isinya di sini. Ya. Dikirim. Cuman bedanya adalah ketika dia memanggil ulang, ya, dia memanggil ulang fungsi apa namanya dirinya sendiri itu parameternya pasti beda, ya. Kalau di sini parameternya n, di sini parameternya nggak mungkin n, ya, karena kalau parameternya sama persis, ini nggak akan pernah selesai, ya, dijamin, ya. Jadi misalnya di sini dikirimin angka 10 ya, kemudian waktu manggil lagi dia tetap panggilnya 10, ya ngelup terus ya, manggil-manggil terus nggak akan pernah selesai. Jadi biasanya yang namanya fungsi rekursif itu ketika manggil ulang itu pasti n-nya itu entah dikurangi entah ditambah ya. Pokoknya nilainya berbeda ya, nggak mungkin sama gitu. Dan ciri khas dari fungsi rekursif adalah di dalamnya pasti ada pengecekan if else ya. Bisa if else, bisa switch case ya. Pokoknya struktur kontrol percabangan ya pasti ada. Karena kalau nggak ada ya kita nggak akan bisa apa namanya memberhentikan ya. Stopnya kapan itu kan nggak bisa kalau tanpa ini statement control ya, seperti itu yang disebut fungsi rekursif ya, intinya adalah fungsi yang di dalamnya memanggil dirinya sendiri ya, gitu. Kemudian fungsi rekursif itu kan pasti akan dipanggil ya, ada yang manggil pertama kali ya, yaitu ya programnya ya, di baris program utama ya, biasanya di fungsi adalah di bagian main-nya begitu. Kita akan memanggil ya fungsi rekursif. Nah, pemanggilan pertama kali itu bukan merupakan bagian dari rekursif ya. Itu cuma kayak inisialisasi aja. Jadi belum dihitung, iterasinya belum dihitung ya. Ketika dia sudah masuk, misalnya ini manggil F2 ya. Manggil F2 kan dia masuk ke sini F2. Nah, F2 dia manggil F1. Ya, ini ini masih bukan merupakan bagian dari iterasi rekursif. Nah, ketika masuk sini dan dia sampai sini dia manggil apa namanya F1 lagi, ya dia kan di dalam F1 dia akan manggil F1. Nah, ketika F1-nya ini dipanggil, baru ini yang disebut fungsi rekursif ya. Jadi kalau selama dia masuk ke F1 dan dia dapatnya di bagian else terus ya, di bagian yang bawah ini, jadi nggak masuk ke dalam if-nya ini, maka dia bukan fungsi rekursif ya, karena begitu dipanggil 1 kali selesai, ya, 1 kali selesai. Itu sama aja kayak fungsi biasa ya. Nah, kalau masuk ke bagian if ya, memenuhi syarat ini, nah itu baru fungsi rekursif karena dia akan memanggil dirinya lagi ya. Gitu. Oke. Fungsi rekursif itu dia pasti akan mengembalikan nilai ya. Bukan pasti sih, biasanya akan
mengembalikan sebuah nilai ya. Jadi dia biasanya akan mereturn sesuatu. Seandainya nggak return pun, ya paling outputnya langsung dicetak berupa print gitu ya. Jadi entah outputnya itu bisa berupa print, ya lewat print ini, jadi dicetak di konsol langsung, atau bisa pakai return, ya gitu. Ya antara itu, ya. Kalau nggak di print ya di return, ya. Kalau tidak ada sama sekali, nggak ada printnya, nggak ada returnnya, ya buat apa gitu? Ngapain dibikin fungsi rekursif? Jadi fungsinya cuma jalan-jalan-jalan, manggil berulang kali, setelah selesai ya udah nggak terjadi apapun, ya gitu. Tapi jadi mesti ada entah ada printnya atau ada returnnya, gitu. Ya. Nah, fungsi rekursif itu kan dia kan kita punya ini ya baris program utama ya. Dia akan manggil fungsi F1 ya dengan parameter 2 ya. Dipanggillah F1 parameternya 2 ya. Dicek apakah di baris programnya ini kan selama n-nya lebih gede dari 0 maka jalankan iterasinya kan. Nah, 2 kan lebih gede dari 0 ya. Maka jalankan iterasinya. Ya, di print dulu angka 2. Nah, setelah di print itu kita akan manggil ulang ya fungsi F1, cuman nilainya dikurangi 1 ya. Di decrement istilahnya ya, dikurangi 1. Jadi next ketika dipanggil lagi parameternya adalah 1 sekarang. Nah, 1 dicek lagi apakah lebih besar dari 0 ya. Kalau ternyata masih lebih besar dari 0 maka di print. Kemudian panggil ulang lagi ya. Nah, yang terakhir adalah nilai n-nya 0. Ketika dicek dia nggak memenuhi syarat, maka dia akan ngeprint yang bagian bawah yang sini. Terus, nah begitu udah masuk sini, ya, yang fungsi yang 2 ini, ya, yang warna merah ini itu masih ada di memori ya, belum selesai ya. Jadi meskipun dia udah di print, terus kan dia manggil F1 nih. Nah prosesnya itu masih nyangkut gitu loh, di memori masih ada. Ya, jadi dia akan dibalikin ke bawah. Jadi kita manggil fungsi, manggil, setelah fungsi yang terakhir dipanggil, dia balik, ya, balik gitu. Itu akan kelihatan nanti kalau pakai return, ya. Ketika pakai return itu akan terlihat gitu. Proses baliknya ini loh, gitu. Jadi istilahnya apa ya? Yang merah-merah ini masih ada di memori itu sebagai bentuknya stack ya, stack. Jadi masih ngutang itu istilahnya ya. Gitu. Jadi bukan berarti ini dipanggil terus selesai gitu enggak ya. Dia masih disimpan di memori ya. Waktu manggil ini itu yang fungsi sebelumnya masih ada di memori, termasuk yang ketika manggil yang ketiga ya. Dua fungsi sebelumnya ini masih ada di memori juga. Berbeda dengan fungsi biasa ya, fungsi yang bukan rekursif itu sekali panggil kalau begitu sudah masuk baris terakhir ya udah selesai. Gitu. Hilang dari memori dia ya. Gitu. Ya itulah kenapa memang fungsi rekursif itu dia lebih boros memori karena stack-nya banyak ya. Kalau iterasinya ini jalan sampai katakanlah 100 kali ya, n-nya ini saya kasih angka 100 kan berarti kan ada 99 fungsi ya yang dipanggil sebelumnya. Sebelum fungsi ke 100 dipanggil ya kan. Berarti kan ada kalau di sini saya punya ini ada satu variabel n berarti ada minimal dia bikin 99 variabel gitu loh. Ya. Minimal 99 ya sebelum fungsi yang terakhir dipanggil. Itu kan lumayan boros ya. Lumayan boros. Nah, terus kalau fungsi rekursif itu boros memori, terus gunanya apa? Ya, gunanya fungsi rekursif itu keunggulannya gampang dibuat ya. Untuk proses komputasi atau algoritma yang susah, itu kalau kita pakai rekursif itu jauh lebih gampang dibandingin kita pakai yang non rekursif. Kayak misalnya kita pakai loop biasa kan bisa ya. Kalian kalau saya kasih input nih n nilainya 2, terus saya suruh kalian bikin program outputnya seperti ini. Kan mau dibikin pakai for kan bisa ya. Pakai for, pakai while gitu kan bisa ya. Keluar output 2, 1 terus keluar tulisan n gitu kan. Bisa-bisa aja ya. Nggak ada masalah gitu loh. Ya, tanpa harus pakai rekursif ya. Terus ngapain pakai rekursif? Ya itu tadi. Rekursif itu kalau misalnya untuk proses matematis yang cukup kompleks itu bikinnya gampang ya. Bikinnya gampang. Gitu. Jadi fungsi rekursif itu paling cuma isinya if else gitu doang ya. Sudah selesai gitu. Tapi kalau kalian pakai for ya untuk bikin algoritma yang susah itu hasilnya bisa panjang sekali ya. Gitu. Oke, kemudian apa lagi? Ya ini tadi yang saya bilang ya. Jadi setiap
setiap kali kita manggil fungsi secara rekursif, ya dia akan apa namanya makan tempat di memori, ya. Istilahnya membentuk sebuah stack, ya, membentuk sebuah stack gitu. Nah, kemudian di Python sendiri jumlah stack itu bisa dibatasin, ya. Jumlah stack itu bisa dibatasin, ya, pakai ini, ya. Cuman sebaiknya sih anu ya, apa namanya? Jangan dibatasin, ya, jangan dilimit. Kalau dilimit nanti kalau misalnya butuh stack banyak jadi nggak bisa gitu loh. Misalnya stacknya dibatasin 1000, ya, ternyata butuh iterasinya 2000 kali, langsung error, ya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, fungsi memori itu dia akan makan memori lebih banyak, ya. Makan memori lebih banyak. Jadi kalau misalnya nilai n-nya itu besar, ya, ya kalau bisa sih jangan pakai rekursif, ya. Hindari gitu. Seperti itu. Ya dicoba aja sih, tinggal dicoba aja buat, kan kalau kalian bikin program kan pasti akan dicoba, ya, dites gitu loh. Dites masukin nilai n-nya berapa, 1000 gitu misalnya. Kira-kira butuh berapa detik, ya, buat apa namanya sampai keluar hasilnya gitu. Kalau misalnya masih sekitar 1-2 detik ya nggak masalah, ya, tapi kalau sampai 10-20 detik itu kayaknya udah kelewatan, ya. Gitu. Oke. Nah, ini kemudian yang terakhir, yang namanya fungsi rekursif itu pasti bisa di-convert, ya. Bisa di-convert pakai looping biasa, ya, atau iteratif biasa, itu pasti bisa, ya. Cuman lebih kompleks biasanya, ya. Kalau pengalaman saya biasanya jauh lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat, cari misalnya ada algoritma pengenalan wajah gitu, ya, face recognition gitu. Kalian coba cari di internet source code-nya gitu, mungkin bisa jadi dia pakainya rekursif, ya. Kebanyakan pakainya rekursif karena lebih gampang bikinnya. Gitu. Untuk implement fungsi matematika gitu jauh lebih gampang, ya. Gitu. Nah, ini kalau fungsi rekursif lambat kenapa harus dipelajarin, ya? Kan seperti yang saya bilang tadi, untuk apa namanya problem-problem yang sifatnya matematis itu pakai rekursif itu bikinnya lebih gampang. Kenapa? Karena masalah nilai, misalnya nilai n tadi, ya, n yang dimasukkan itu akan dipecah, ya. Konsepnya rekursif itu kan dia memecah, ya. Setiap kali dia memanggil ulang fungsinya itu akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil atau nilai yang lebih kecil, ya, sampai mendapatkan nilai terkecil, ya. Ketika sudah ketemu nilai terkecil itu akan mulai dikerjakan, ya. Seperti itu. Nah, nilai yang terkecil tadi ketika dilempar ke fungsi sebelumnya itu akan lebih gampang dihitung, ya, lebih gampang diproses. Itu akan sangat berguna untuk misalnya ini, ya, fungsi-fungsi kayak binary search, terus sorting, terus pencarian jalur terpendek, ya. Pokoknya berhubungan dengan AI gitu, ya. Artificial intelligence itu banyak yang pakai fungsi rekursif, ya, karena lebih mudah untuk menyelesaikannya gitu, ya. Nah, terus ini tadi yang kayak saya bilang, jadi kalau kita pakai fungsi rekursif, itu kode program akan lebih ringkas, ya. Memang lebih pendek, isinya cuma gitu-gitu aja, ya. Beda kalau kita bikin pakai for biasa, itu bisa jadi apa namanya akan jauh lebih panjang. Kenapa? Karena gini, yang paling paling simpel adalah misalnya kita lihat fungsi ini, ya, fungsi simpel ini ngeprint doang. Nah, kemudian kan ini ada stack-nya masing-masing, ya. Nah, kalau kita lihat setiap stack itu dia akan menyimpan kondisinya masing-masing, ya. Nilai n-nya ini apa namanya? Nilai n itu di setiap stack ini akan disimpan, ya, dikelola sendiri gitu loh. N di sini nilainya 2, sedangkan n di sini nilainya 1. Dan itu bisa diolah sendiri-sendiri gitu, ya, independen, nggak saling bergantung, ya. Bandingin kalau misalnya kita punya looping, ya, saya bikin contoh bikin looping biasa, ya. Misalnya, sebentar, saya set bahasanya Python, itu, ya. Misalnya ini, ya. Terus apa namanya? Saya misalnya in-nya saya apain, ya? Oh, saya print aja. Print i gitu. Sebentar, gini aja deh. Misalnya i saya tambah dengan 1 terus saya print, ya. Kayak gini.
Nah, setiap kali iterasi, ya, misalnya nih pertama kali dijalanin kan nilai I-nya kan 0 ya. Nilai I pertama kali kan 0, ya kan? 0 gitu kan. Nah, lalu 0 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1, ya. 1, kemudian 1 di print, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke iterasi yang berikutnya. I-nya berubah jadi 1 gitu kan. Ya, tapi nilai sebelumnya kan sudah 1 ya. Ditambah dengan ini jadi 2. Nah, artinya apa? Artinya variabel I itu hanya ada 1 gitu loh. Hanya ada satu kali ya. Hanya ada satu variabel I. Ya, setiap kali iterasinya ini satu iterasi selesai terus balik ke sini, itu nilai I yang lama itu akan tertimpa dengan yang baru ya. Tertimpa dengan yang baru. Gitu. Jadi kita nggak bisa punya nilai I sebanyak iterasi yang ada di sini. Jadi misalnya ada 10 iterasi, kita pengennya punya 10 I supaya bisa dikelola sendiri-sendiri. Ya, itu nggak bisa. Ya. Karena I-nya ini hanya ada satu variabel I dan itu dipakai rame-rame setiap iterasi. Jadi setiap iterasinya jalan itu di-replace, setiap iterasinya jalan di-replace gitu terus, ya. Gitu aja terus. Ya. Beda dengan yang ini, ya. Nilai N di sini yaitu angka 2 ini ketika kita panggil ya N yang nilainya 1, angka 2 di sini nggak akan berpengaruh ya. 2 ya tetap 2, selamanya 2. Karena N yang ada di sini dan N yang ada di sini itu adalah N yang berbeda. Termasuk juga N yang ada di sini yang nilainya 0 itu berbeda. Jadi ada 3 variabel N ya. Kalau pakai rekursif, tapi kalau pakai looping biasa ya, di sini variabel I itu hanya ada 1 ya. 1 doang variabel I. Setiap kali iterasinya ganti iterasi, ya I-nya yang lama nggak akan bisa kita trace ya. Gitu. Karena akan dipakai ulang di sini gitu loh. Gitu. Kita nggak bisa menyimpan kondisi I sebelumnya. Intinya sih seperti itu ya. Gitu ceritanya ya. Nah, kondisi seperti itu akan sangat kepake kalau misalnya kalian bikin fungsi-fungsi yang bisa multitasking ya. Jadi misalnya kita pengen gini, kondisinya adalah misalnya nih, ini kan iterasi kan jalan dari 0 sampai 9 ya. Karena range-nya kan sampai 10 ya. Jadi akan jalan 0 sampai 9, ya kan? Nah, bisa nggak sih iterasi 0 dan iterasi 1 itu dijalanin bareng gitu misalnya. Jadi jalannya bareng supaya lebih cepat gitu loh. Nah, itu nggak bisa kalau pakai for kayak gini nggak bisa. Tapi kalau pakai rekursif bisa karena waktu iterasi 0 jalan dan iterasi yang 1 jalan itu adalah dua variabel yang berbeda gitu loh. Jadi dikerjain sendiri-sendiri bisa. Karena ya tadi misalnya di sini kan I-nya kan cuma ada 1 ya. Ibaratnya kalian mau kerja kelompok ya 10 orang tapi komputernya cuma 1, ya udah makanya kan gantian ya. Dibandingin dengan 10 orang ada 10 komputer bisa kerja sendiri-sendiri. Tapi ya masalahnya tadi ya boros ya. Beliin ada 10 orang dibeliin 10 komputer kan budgetnya kan lebih besar daripada 10 orang pakai satu komputer kan. Ya kan? Kita harus keluar lebih banyak uang. Ya, uang itu ibaratnya kayak memori gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai rekursif, ya tadi memang dia lebih boros memori ya karena variabelnya itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu akan berguna kalau misalnya kita pakai untuk kasus ini ya, kayak misalnya merge sort ya. Dari gambarnya kelihatan sih. Nah, ini. Jadi merge sort ini contoh, ntar ada yang, nah ini yang lebih besar. Ini adalah algoritma untuk mengurutkan angka. Jadi misalnya kita punya list atau array ya, isinya seperti ini 6, 5, 12, 10, 9, 1. Nah, kita pengen hasil akhirnya itu bisa urut 1, 5, 6, 9, 10, 12. Kalau ini kalian kerjakan ya pakai for biasa ya, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini kita lihat ya dari sekumpulan data ini yang jumlahnya 6 ya, 6 data ya 1 2 3 4 5 6 itu langkah pertama adalah dipecah jadi 3 ya. Jadi 3 ini 3 ya, 3 kiri 3 kanan ya. Kemudian 3 itu kan masih banyak ya, masih cukup banyak gitu loh. Ini kita pengen mecah tuh sampai cuma tinggal 1 data ya. Nah, 3 ini kan masih banyak. Ya udah kita pecah lagi. Yang sebelah kiri ini 1 angka, yang kanan 2 angka. Nah, 2 angka ini masih banyak hitungannya kan. Pecah lagi jadi 5 sama 12 ya. Nah, ini nama rekursifnya tuh di sini. Mulai dari tahap pertama, terus ini tahap kedua, ini tahap ketiga, nah ini tahap keempat. Ini pemanggilan rekursif yang terakhir. Sampai
dia bisa dipecah sampai jadi bentuk terkecil. Ya. Inti rekursif adalah itu ya. Jadi kita punya data gede ya atau nilai n besar, nah itu akan kita pecah sampai bentuknya yang paling kecil, ya paling sederhana. Ya itu tujuan dari rekursif. Nah kalau udah ketemu bentuk paling sederhana, baru bisa kita kerjakan. Jadi kita compare satu-satu. Misalnya nih 5 sama 12, mana yang lebih gede? Oh, lebih gede angka 12. Berarti 12 di kanan, 5 di kiri. Ya. Beda dengan yang ini ya. Ini kan udah urut dari sononya nih. 5 12 kan memang udah urut. Nah, kalau yang ini kan belum nih. 9 sama 1, ya kan belum urut nih. Dipecah ya. Kiri 9, kanan 1. Ya kan? Nah, di-compare di sini ya karena fungsi rekursifnya udah kelar kan sampai baris ini kan udah kelar, ya kan? Nah, baru bisa kita kerjain kan. Nah, itu compare satu-satu ya. 9 sama 1 di-compare. Oh, ternyata 1 lebih kecil, berarti posisinya dibalik. Nah, kayak gini. Nah, terus kan ini udah 1 sama 9 udah urut ya. Kita compare sama angka 10 ya. 10 di-compare 1 sama 9. Nah, 10 di paling kanan karena 10 paling gede. Ya udah, ketemulah ini. Demikian juga dengan yang ini ya. 6 itu di-compare sama 5 12 ya. Nah, kira-kira di mana? Oh, 6 itu kan di tengah-tengah ya. Udah taruh aja tengah. Nah, seperti ini. Ya. Terus digabung sampai akhirnya jadi seperti ini ya. Gitu caranya. Jadi ini dipecah sampai paling kecil, kemudian digabungin lagi seperti ini. Kalau kita hitung ya, kenapa ini kok apa namanya algoritmanya paling merge sort itu termasuk yang paling bagus ya dibandingin dengan algoritma sorting yang lain ya. Nanti kita lihat karena hari ini kan kita juga membahas tentang analisis algoritma ya kan. Jadi merge sort ini dibandingin dengan bubble sort, dibandingin dengan insertion sort itu jauh lebih bagus karena kalau kita lihat kita punya 6 data, terus kita lihat ada berapa iterasi, ada 1 ya. Tiap baris ini adalah iterasi ya. 1 baris, 2 baris, kemudian 3 baris, 4 baris, 5 baris ya. 5 iterasi kira-kira ya. Sampai yang terakhir 6 ya. Gitu. Nah, rata-rata kebanyakan algoritma sorting itu iterasinya adalah n pangkat 2 ya. Kalau sorting yang ini yang merge sort, quick sort itu kalau nggak salah n log n ya. Gitu. Ini ada tabelnya ya. Tabel complexity sebentar, complexity mana ya? Nah, ini. Tadi merge sort ya. Nah, merge sort itu n log n bener kan? Ya kan? Ini n log n, quick sort juga n log n, ya tree sort juga n log n. Kalau algoritma yang paling dasar itu adalah selection, insertion sama bubble sort itu n pangkat 2. Ini jelek ya. N log n lebih bagus ya. Sorry, yang worst case ya. Oh, yang worst case ini ding. Ya, merge sort tetap n log n ya, worst case-nya ya. Gitu. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Ini saya cuma mau nunjukin aja. Jadi kalau misalnya di sini kayak selection, insertion sama bubble sort ini diimplementasikan pakai looping biasa. Sedangkan yang di sini itu diimplementasikan yang 3 bawah ini pakai fungsi rekursif ya. Gitu. Kalau selection, insertion sama bubble sort mau dibikin pakai rekursif itu malah susah sih. Karena ini prosesnya tuh simpel gitu loh. Kalau proses yang simpel dibikin pakai rekursif malah jadi rumit ya. Tapi kalau proses rumit dibikin pakai rekursif malah jadi gampang. Nah, kebalikan kan. Gitu. Oke, lanjut lagi tadi sampai ini ya. Kenapa kok kita harus belajar ya? Karena itu ya. Ada memang beberapa fungsi, beberapa algoritma itu akan lebih mudah kalau diimplementasikan pakai rekursif ya. Contohnya ya ini, Tower Hanoi, binary search, quicksort ya. Kalau kita pakai looping biasa itu nanti akan butuh banyak variabel ya. Bikin banyak variabel, nah itu agak merepotkan ya. Kemudian ini ada beberapa teknik ya, mempercepat fungsi rekursif ya. Oke, ya ini tambahan aja sih, tapi apa namanya nggak harus ya, tergantung kasusnya juga sih. Gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya nggak terlalu banyak berpengaruh sih ya, karena kan kita selalu menghitung tuh dari worst case ya, kemungkinan terburuk, jadi iterasi terpanjang gitu loh. Gitu. Nah, kemudian yang namanya rekursif itu ada 2 bagian ya, base case sama recursive case ya. Diceknya ya pakai itu tadi statement control if else gitu ya. If masih memenuhi syarat maka masuk ke recursive case. Tapi kalau sudah tidak memenuhi syarat ya sudah masuk ke base case ya. Base case itu artinya dia berhenti ya. Base case base. Kenapa kok namanya base? Karena base itu basic ya, artinya bentuk paling sederhana ya.
yang menentukan kapan dia berhenti. Ya kayak ini tadi, ketika misalnya quicksort tadi, mana gambarnya? Ini. Ketika quicksort, itu bentuk yang paling sederhana adalah di bagian ini. Ya, yang tengah ini, 6, 5, yang pokoknya per apa namanya, kolom ini cuma satu angka aja. Ya. Ini bentuk paling sederhana. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini adalah base case ya. Base, bukan BEST, tapi base case. Nah, kalau sudah masuk sini, baru mulai dikerjakan. Ya. Gitu, digabung-gabung jadilah yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi pangkat, buanglah fungsi untuk menghitung M pangkat N secara rekursif ya. Tentukan base case. Oh ya, kalau pakai looping kan ya tinggal ini aja ya. Apa namanya? Misalnya ini saya punya M 2 ya. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 3. Ya udah kan tinggal ini. N-nya kan saya kasih di sini. Terus M itu tinggal saya kalikan kayak gini kan, selesai. Ya. Gitu. Jadi M dikalikan 2 kali 2 sampai 3 kali ya. Jadi pertama adalah iterasi yang pertama 2 kali 2, jadi itu yaitu 4 ya. Itu iterasi yang pertama. Terus next iterasi yang berikutnya oh sorry. Ini harus ada penampungnya dulu ya. Karena kan nanti M-nya naik terus ya. M-nya kan udah jadi 4 ya. Ini result gitu misalnya. Resultnya sama dengan M ya. Sorry. Nah, ini kayak gini kan jadinya. Result sama dengan result kali M. Nah, kayak gini. Ya. Jadi setiap kali iterasi dikalikan lagi dengan angkanya itu sendiri. Ya. Jadi waktu iterasi yang pertama kan apa namanya? Kita 2 kali 2 kan gitu. Iterasi yang kedua ya. Ini kan udah jadi 4 ya ini ya. Udah jadi 4. Nah, berarti 4 kali 2 yaitu 8 ya. Terus oh sorry, yang apa namanya, iterasi pertama nggak dihitung ya, berarti range-nya kita bisa kurangi. Ya udah, jadi cuma 2 kali aja. Gitu. Karena 2 pangkat 1 kan sudah pasti 2, jadi nggak usah dihitung lagi ya. Gitu. Seperti itu. Ini kalau pakai looping biasa ya. Caranya seperti ini. Ya, tinggal gini aja. Tapi problemnya adalah kalau pakai looping biasa kita harus siapin beberapa variabel ya. Ini ada M, ada N, ada result ya, 3 variabel. Nah, kalau pakai rekursif caranya gimana? Nah, ini ya. Kita nggak perlu nyiapin variabel macam-macam di bagian sini ya. Di bagian sini nggak perlu karena variabelnya sudah jadi parameter di sini ya. M sama N ya tinggal kita kirim aja 4,3. Terus dicek ya. Selama N-nya itu bukan 0 ya. Sorry. Kalau N-nya itu 0 maka balikin angka 1. Artinya pangkat 0 ya. Kan kalau pangkat 0 kan berapapun di pangkat 0 pasti 1. Jadi return 1 ya. Terus kemudian kalau apa namanya? Pangkatnya 1 ya balikin nilai itu sendiri ya. Jadi 4,1 kan kalau 4 pangkat 1 ya hasilnya 4 ya. Ya udah balikin angka 4 ya. Tapi kalau lebih dari 1 ya artinya dia masuk ke sini ya. Kalau lebih dari 1 ya udah pangkatnya dikurangi dulu gitu ceritanya ya. Jadi fungsi rekursif ini ibaratkan kayak itu loh, kayak komputer itu bodoh gitu loh. Misalnya dikasih nih 4 pangkat 3 kan gitu. Dia nggak bisa ngerjain pangkat 3, pusing dia. Jadi harus disederhanain dulu ya. Dikurangi 1 ya. Coba 4 pangkat 2 bisa nggak? N-nya kan 2 nih. Ya dicek N-nya 0 memenuhi nggak? Oh nggak. N-nya 1 nggak memenuhi juga. Ya sudah, N-nya dikurangi 1 lagi. Ya tadi kan 2 dikurangi 1 kan. Jadi N 1 ya. Panggil lagi ke sini. Oh kalau N1 dia bisa. Ya udah tinggal balikin nilai M-nya kayak gitu. Jadi pendekatannya tuh lain gitu ya. Fungsi rekursif itu memang apa ya? Kalau kalian lihat sekilas mungkin bingung ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian dikasih sebuah kasus nih, kasus terus kalian coba cari source code-nya di internet ya. Loh kok hasilnya source code-nya kok cuma gini doang gitu ya. Saya juga pernah ya.
ada apa bikin program tentang pengolahan citra, terus kemudian saya cari source code orang di internet gitu, loh kalau pakai fungsi rekursif cuma gini doang gitu, simpel banget ya. Saya coba bikin pakai looping biasa itu panjang ya, cukup panjang gitu, pakai for ya, butuh banyak variabel ya, dan ternyata cukup panjang ya hasilnya. Pakai fungsi rekursif ternyata bisa simpel gitu. Tapi memang kalau kita lihat kita emang nggak bisa langsung paham mungkin ya, agak membingungkan ya. Emang harus ditelusuri pelan-pelan ya, harus dibaca pelan-pelan gitu loh. Gitu. Jadi nggak masalah kalau kalian lihat ini kok bisa gitu, gimana sih ceritanya, ya udah coba ditelusuri aja. Jadi ya misalnya kayak ini ya pangkat 4,3 ya udah dicoba aja gitu. M-nya diganti 4, N-nya diganti 3. Bisa nggak langsung dikerjain di base case? Kan enggak. Ya kan karena N-nya tuh kan yang memenuhi syarat kan cuma N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Sementara di sini N-nya 3. Ya udah masuknya ke bagian yang ini. Yang paling bawah, yang recursive case ya. Di recursive case dia manggil lagi ulang fungsinya, cuman N-nya dikurangi 1. Ya, terus coba lagi. Berarti kan N-nya sudah berkurang nih. Awalnya 3 jadi 2. Ya udah dicek lagi, cek lagi ya sampai selesai. Gitu. Ya, ini penjelasannya secara detail ya. Apa namanya? Prosesnya tadi ketika manggil apa namanya? 4 pangkat 3 ya. Itu ya dari sini 4 pangkat 3, panggil dulu 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 nggak bisa dikerjain, panggil 4 pangkat 1, 4 pangkat 1 kan bisa dikerjain, yaitu ketemunya return 4 tadi ya. Baru balik ke sini ya, 4-nya dibalikin ke sini, 4-nya lagi balikin ke sini, baru ketemu hasilnya ini 64. Gitu. Nah, fungsi rekursif itu ada beberapa macam ya. Ada head recursion, tail recursion, sama ada indirect. Yang indirect itu kalau bisa dihindari karena dia melibatkan lebih dari satu fungsi ya. Misalnya ada 3 fungsi A, fungsi B, fungsi C. Ya kayak cinta segitiga itu ya. 2 fungsi aja nggak boleh ya saling melibatkan. Jadi A manggil B manggil A manggil B gitu terus. Kalau bisa jangan. Fungsi rekursif ya kalau bisa satu aja ya. A itu manggil A sendiri ya. B manggil B sendiri, C manggil C sendiri, ya jangan dicampur-campur, ya pusing lihatnya dan susah untuk memprediksi stack-nya karena kan kondisi di sini kan berbeda dengan di sini ya, dan itu juga bisa jadi nggak ada hubungannya, nggak saling tergantung gitu. Kalau dibikin saling tergantung malah repot karena prinsip software engineering yang baik kan loosely coupled ya. Kalau bisa tidak ada yang bergantung ya antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, itu kalau bisa jangan saling bergantung ya, susah ya, kurang bagus ya gitu. Nah kalau yang ini head recursion sama tail recursion itu cuma beda masalah kapan dia harus manggil apa namanya fungsi recursionnya ya. Jadi fungsi rekursifnya kalau ditaruh di paling akhir itu namanya tail recursion, kalau ditaruh di awal itu namanya head recursion ya. Contohnya seperti ini. Fungsi ini itu kan kita panggil dulu fungsinya, baru dicetak. Ini namanya head, ya. Karena fungsi rekursifnya itu muncul di bagian atas sebelum dieksekusi, ya. Beda dengan yang ini yang tail ya. Kalau yang tail itu eksekusi dulu, ya. Eksekusinya kan di sini cuma ngeprint ya. Setelah ngeprint baru panggil fungsi rekursinya, ya. Itu namanya tail. Kalau yang ini head, ya. Cuman beda masalah itu aja. Cuman meskipun hanya berbeda, bedanya cuman sesimpel itu, tapi outputnya bisa beda jauh ya. Kalau pakai cara yang pertama, yang head, itu kalau misalnya n-nya kita masukin 4 gitu, ya keluarnya outputnya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pakai yang tail recursion itu nanti keluarnya kebalik ya, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi meskipun kelihatannya cuma pindah posisi aja, tapi ternyata dampaknya beda ya secara output. Gitu. Ya karena kan ini kan kita nyetaknya kan pending dulu gitu loh. Kita dikasih angka 4 ya. Panggil dulu fungsinya 4 kurang 1 yaitu 3 ya. Tapi ini ngeprintnya tahan dulu ya. Kita panggil dulu fungsi 3 ya. Fungsi dengan parameter 3. Nah, fungsi dengan parameter 3 nggak bisa dikerjain. Kurangi dulu 1 jadi 2 ya. 2 nggak bisa dikerjain, kurangi dulu 1 ya. 1 bisa nggak dikerjain? Nggak bisa juga karena syaratnya kan ini apa namanya harus lebih gede dari 0 gitu kan. Selama lebih gede dari 0 ya masih jalan terus rekursifnya. Ya udah 1 dikurangi
0, panggil lagi, oh ternyata 0, apakah lebih besar dari 0? Ternyata nggak memenuhi, ya sudah. Balik ke fungsi sebelumnya, yaitu tadi angka 1 kan terakhir, ya udah angka 1 dicetak. Terus balik lagi ke sebelumnya, fungsi sebelumnya kan angkanya 2, 2 dicetak. Terus sebelumnya lagi 3, sebelumnya lagi 4, akhirnya urut. Beda dengan yang ini, ya dia dimasukin angka 4, cetak dulu. Sebelum dipanggil rekursifnya, angka 4 kita cetak dulu, ya baru panggil fungsi rekursifnya, yaitu 3. Ya, makanya 4 langsung nongol seketika. Ya. Berikutnya ketika manggil angka 3, ya sama, print dulu angka 3, ya baru panggil fungsi rekursifnya. Gitu aja terus ya sampai selesai. Gitu. Jadi outputnya juga ngefek. Oh iya, berikutnya juga ada beberapa kasus itu bentuknya tree ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita punya sebuah fungsi ya rekursif, bagian rekursif case-nya itu dia nggak hanya memanggil 1 kali tapi 2 kali ya. Contohnya untuk Fibonacci ya, bilangan Fibonacci ya, deret Fibonacci ini kan dia menjumlahkan 2 angka sebelum angka di baris tersebut kan kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau ngeprint angka di digit kelima, kita harus menjumlahkan angka digit 3 sama 4 ya. Nah, makanya cara bikinnya gini. Kalau misalnya n-nya 5 ya, kita mau tahu bilangan Fibonacci di urutan kelima apa sih? Ya, caranya adalah dengan menjumlahkan bilangan Fibonacci di posisi 4 ya, n-1 kan 4 dan bilangan Fibonacci di n-2 ya, yaitu 3. Jadi Fibonacci 4 sama Fibonacci 3 kita jumlahkan. Gitu caranya. Nah, kita kan nggak bisa jumlahin 4 sama 3 ya. Dianggap masih terlalu besar ya. Dipecah lagi ya. 4-nya kurangi 1, ya 4 itu kan dibentuk dari Fibonacci 3 plus Fibonacci 2 gitu terus sampai ketemu angka ini. Ya, n-nya 1 atau n-nya 2. Kalau n-nya 1 kan bilangan Fibonacci kan di urutan 1 dan 2 kan udah pasti angkanya 1 ya. Makanya if-nya stoppernya di sini ya, base case-nya. Jadi kalau n-nya 1 atau n-nya 2 ya sudah balikin angka 1 ya. Seperti itu. Oke, kemudian oh sudah habis. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum masuk ke analisis algoritma? Ini berapa slide ya? Wah, masih panjang. Baru separuh. Analisis algoritma. Sebelum ke sini, ada yang mau ditanyain tentang rekursif? Kayaknya udah pernah dapat ya di Alpro ya. Mungkin pernah dibahas ya. Kalau dulu sih, seingat saya pernah, waktu zaman saya kuliah, tapi fungsi rekursif itu di Alpro ada. Nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, ya saya lanjut. Oke, ini kita ngomongin analisis algoritma. Jadi kita mengukur performa ya sebuah algoritma ya. Jadi apa namanya? Istilahnya apa ya? Ya kita kan bikin program ya. Bikin program itu kan harus bisa diukur ya. Diukur performanya ya. Nah, memang kalau kita mengukur performa itu paling gampang ya dari sisi kecepatan kan gitu. Itu yang paling simpel ya. Jadi kalau misalnya ada algoritma apa misalnya, pengenalan wajah gitu ya. Nah, misalnya kita arahin wajah kita ke kamera terus langsung keluar nama kita secara otomatis ya. Tergantung siapa yang wajahnya nongol di situ. Nah, mulai dari dia masang wajah sampai nongol tulisan itu butuh waktu berapa detik. Nah, itu paling gampang caranya seperti itu. Ya, jadi dari sisi waktu ya, waktu. Nah, cuman kalau dari sisi waktu itu kekurangannya adalah dia sangat tergantung sama hardware ya. Permasalahannya di situ. Nah, ini. Jadi kalau kita cuma lihatnya waktu ya, hanya by time-nya, waktunya itu apa namanya? Sangat bergantung sama hardware dan itu apa ya? Kayak enggak susah gitu loh. Artinya gini, ketika nih saya bikin program ya, saya bikin program disuruh bikin program tadi tentang face recognition atau pengenalan wajah. Saya bikin di komputer saya dan jalan ya bisa mengenali wajah saya dengan baik gitu kan. Saya kirim ke atasan saya gitu kan.
yang ngasih saya kerjaan tadi ya. Setelah beliau nyobain nggak bisa jalan ya, entah error atau entah lambat banget ya, pokoknya di sana nggak bisa. Ya kan jadinya kan debat ya. Ini di tempatnya bosnya tadi nggak bisa, tapi di tempat saya jalan itu. Akhirnya mereka debat, nah, kayak gitu. Loh, di sini bisa, tempat saya nggak bisa. Loh, akhirnya ribut sendiri. Nah, itu masalahnya kalau kita ngukur algoritma dari waktunya itu seperti itu ya. Beda komputer bisa beda hasilnya gitu loh. Di sini jalan, di sininya nggak jalan ya, karena yang di sini memang di komputer pertama RAM-nya gede, di komputer yang kedua RAM-nya lebih kecil dan ternyata nggak kuat ya itu. Seperti itu ya. Itu kalau kita ngukur dari ininya, dari waktunya ya, dari kecepatan itu loh. Seperti itu, atau ya dari memorinya, dari storage-nya ya, gitu. Jadi kalau bisa jangan lihat dari waktunya, tapi dari sisi kompleksitasnya ya, gitu. Nah, makanya di sini apa namanya, kita memang istilahnya tetap nyebutnya time complexity ya, tapi time complexity-nya itu bukan satuan detik ya, tapi adalah iterasi ya, jumlah iterasi yang dibutuhkan gitu. Oke, jadi kalau kita pakai ini analisis algoritma, biasanya kita adalah menganalisis masalah tadi, entah fungsi rekursif, entah looping, pasti di dalamnya ada mengandung itu ya. Kalau nggak fungsi rekursif ya looping, karena sebenarnya dari sebuah algoritma ya, dalam sebuah algoritma yang bikin dia itu prosesnya lama adalah looping ya dan fungsi rekursif, cuma dua itu aja. Kalau di dalam sebuah algoritma itu nggak ada sama sekali looping atau fungsi rekursif, sama sekali nggak ada, dijamin dia pasti kenceng ya, jadi nggak usah dihitung, udah pasti cepet, iterasinya cuma sekali kok ya, gitu. Karena komputer itu kalau suruh ngitung ya, matematika persamaan ya, rumus mau sepanjang apapun ya, notasinya mau panjang sekali dari kiri sampai kanan, ada berapa misalnya ada 100 variabel pun, kalau kita cuma ngitung satu kali itu pasti tetap kenceng ya, tetap cepat gitu loh. Lain kalau misalnya kita punya apa namanya, punya algoritma ya, variabelnya satu ya, tapi iterasinya 1000 kali, nah itu jauh lebih lambat ya. Itu yang bikin lambat seperti itu ya. Udah selesai ngitung diulang lagi sampai 1000 kali ya. Itu yang jadi masalah ya. Nah, tapi yang memang yang kita analisis adalah itu tadi ya, algoritma atau fungsi-fungsi yang memang dalamnya ada looping-nya atau ada fungsi rekursifnya ya, karena memang yang lama adalah yang seperti itu gitu. Oke, next. Nah, dalam sebuah algoritma itu ada 3 macam kondisi ya. Ada kondisi yang terbaik ya, ada kondisi rata-rata ya, sama kondisi paling jelek ya. Jadi ada 3 macam kondisi ya. Aduh. Belum mana tadi? Nah, ini ada 3 kondisi ya. Kondisi terbaik ya, best case, kondisi rata-rata atau average, dan kondisi yang paling jelek adalah worst case ya. Jadi kalau misalnya saya punya sederetan angka, ini ya, ada 100 angka, isinya seperti ini ya, acak gitu. Kemudian dari 100 angka ini, itu saya pengen cari ada nggak sih angka 14 di sini ya dalam sebuah list. Nah, kan caranya kan kita ngitung dari depan ya, ngecek ya. Angka pertama 14 bukan, oh bukan. Angka kedua 14 bukan, oh bukan. Angka ketiga 14 bukan, gitu terus sampai ternyata 14 itu ada di posisi paling belakang. Berarti kita butuh iterasi sebanyak berapa? Ya sebanyak ini jumlah datanya, yaitu N. Kalau datanya 100, berarti iterasinya tadi harus jalan 100 kali baru ketemu angka 14. Itulah yang disebut sebagai worst case. Mungkin nggak lebih dari 100 kali? Ya nggak mungkin, karena datanya cuma 100 kok. Nggak mungkin iterasinya jalan 150 kali. Ya. Jadi worst case-nya adalah 100, ya, yaitu sama dengan nilai N-nya. N-nya kan 100. Nah, best case itu adalah kondisi ketika data yang dicari itu adalah di ini baris paling depan, ya, iterasi yang paling minimal. Jadi kalau saya kebetulan pengen cari angka 21, saya cek data pertama 21, oh ternyata langsung ketemu, selesai iterasinya, hanya jalan satu kali. Itu disebut sebagai best case. Ya. Best case itu yang kalau misalnya iterasi paling minimalnya berapa sih? Gitu loh. Kalau worst case itu iterasi maksimalnya berapa sih? Kalau average case, ya itu dicoba aja satu-satu ya.
cari semua angka yang ada di sini, kemudian dirata-rata iterasinya. Gitu. Ya pasti ketemunya kalau datanya seperti ini dan datanya unik ya, nggak mungkin ada angka yang sama, ya pasti ketemunya di tengah 50 ya. Karena 100 data ya, kalau di rata-rata ya 50 gitu. Seperti itu. Itu kalau datanya memang unik semua ya, beda semua dan ada 100 data. Ya. Kecuali kalau datanya itu ada yang kembar ya, bisa kembar gitu misalnya. Ya. Nah, itu baru nilainya sih average-nya nggak tahu berapa ya, tergantung kondisi di dalamnya ya. Gitu. Ya ini. Nah, analisis asimptotik itu kita hanya yang pakai huruf A di depannya ya, kan asimptotik ya. A itu artinya tidak ya, tidak simptotik. Ya intinya sih kita hanya menganalisis pakai satu parameter aja. Yang kita pakai adalah yang ini, worst case. Karena kan kita kalau prinsipnya kan kita harus selalu mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk kan kayak gitu. Ya. Kemungkinan yang paling parah kayak gimana sih? Oh ya ini kalau di belakang datanya. Ya sudah, asumsikan data itu selalu di posisi paling belakang gitu aja. Percuma kalau kita posisiin data di posisi paling depan, asumsinya ya kenapa ya? Ya ngapain dihitung gitu? Pasti kan minimal gitu loh. Iterasinya adalah iterasi paling minimal, jadi nggak usah dihitung. Ya. Di tengah juga sama, di tengah itu kan nggak tahu tengahnya tengah condong kiri, condong kanan atau kemana kan nggak tahu. Ya. Ya kalau condong kiri ya oke lah, bagus lah. Kalau condong ke kanan ya jadi jelek kan. Yang penting kita asumsikan selalu datanya di posisi paling akhir gitu aja. Seandainya nanti nggak seburuk yang dibayangkan, ya maksudnya datanya selalu di posisi agak depan ya sudah nggak masalah kan gitu. Ya, tapi seandainya kalau datanya di posisi paling belakang ya sudah, kan kita sudah antisipasi juga ya. Jadi nggak ada masalah juga gitu. Oke. Jadi yang selalu jadi patokan adalah yang worst case ya. Posisi paling akhir, paling jelek, paling boros iterasi. Gitu. Nah, itu disebut sebagai big O ya. Big O. Jadi big O itu kalau ya itu tadi kalau misalnya kondisi paling buruk ya. Kondisi paling buruknya kalau gimana sih? Nah, untuk big O ya, khususnya untuk time kompleks itu ada macam-macam ya. Ada O dalam kurung 1 ya, ada O n, n log n pangkat 2, 2 pangkat n pangkat 3 dan seterusnya ya. Ada. Nah, yang pertama adalah ini O1 ya. O1 itu adalah constant time ya. Mau berapapun jumlah datanya itu waktunya konstan ya. Mau datanya 1 sama datanya 1000 itu iterasinya sama. Ya, itu namanya constant time. Ya. Misalnya nih kita pakai apa namanya? Punya data, kumpulan data seperti ini ya, ada algoritma di mana algoritmanya itu hanya akan mengambil data di posisi paling depan ya. Apapun yang terjadi yang diambil adalah yang paling depan. Ya itu pasti O-nya 1 gitu loh. Karena kan iterasinya cuma sekali selesai ya. Udah pasti selesai. Gitu. Kecuali kalau kita bikin algoritma, kita hanya akan mengambil data di posisi paling akhir, yaitu kompleksitasnya adalah n ya, ON. Kalau datanya 1, iterasinya satu kali ya. Kalau datanya 100 berarti iterasinya 100 kali. Ya, itu kan tergantung n-nya. Gitu. Nah, kalau yang n log n ini biasanya berkaitan dengan sorting, itu udah masuk ke sini ya. Kayak tadi merge sort gitu ya. Biasanya kalau pakai log ya, ini ada log, terus ini ada n log n, itu biasanya dia apa namanya? Pakai fungsi rekursif di dalamnya ya, cenderung pakai rekursif atau multitasking ya. Tapi kalau n gini enggak, dia pakai looping biasa. Termasuk n pangkat 2 ini juga looping biasa, ini looping nested loop ya. Nested loop. Jadi ada for dalam for itu n pangkat 2. N pangkat 3 itu kalau for-nya itu lapis 3. Jadi ada sebuah for ya, kayak gini misalnya saya contohin, saya punya for ya, terus ada for lagi, terus ada for lagi, nah 3 lapis. Ini n pangkat 3 itu seperti ini ya, for-nya 3. Kalau n pangkat 2 itu for-nya hanya 2 seperti ini. Kalau n doang ya for-nya 1 ya. Terus kalau ada log-nya ya, ada log gini itu berarti fungsi rekursif. Kalau n log n itu biasanya ya campur ya, for sama ada fungsi rekursifnya juga kayak gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian nah untuk mengukur analisis asimptotik itu sebenarnya gampang ya. Gampang kok.
hitung aja jumlah loopingnya, selesai gitu. Sebenarnya gampang ya. Ya ini sih, analisis empiris itu analisis eksperimen ya, berdasarkan percobaan. Jadi kalau misalnya datanya 5.000 ya, waktunya 1 detik ya. Datanya 10.000 waktunya 4 detik, datanya 15.000 waktunya 9 detik dan seterusnya ya. Kalau kita convert ya, kita sederhanakan, ternyata algoritma ini itu kompleksitasnya adalah n kuadrat ya. Kita hitung dulu dari waktunya. Cuman cara ini kan merepotkan ya, nggak mungkin kita ngetes satu-satu kelamaan. Ya, cara paling gampang ya hitung aja jumlah for-nya ya. Gitu. Ya contohnya ini nih, ada kasus seperti ini. Ada satu for ya. Ada satu for i in range bla 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 itu ya. Jumlah operasinya ada 2 ya kan? Ada 2 baris ya. Baris pertama, baris kedua. Nah, langkah pertama adalah kita ngitung ada satu for di sini ya. Berarti ada n ya. Ada n, ada for yang isinya adalah n iterasi ya. Dan di setiap iterasi itu ada 2 baris ya, tinggal 2 kali n ya. Kalau di sini ada 3 baris ya, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya, berarti ini jadi 3n ya. Kalau ada 5 baris ya berarti ini jadi 5n dan seterusnya. Gitu. Gampang kan ngitungnya kan? Jadi tinggal dilihat aja, oh dia ada for, berarti kita pakai n ya. Di dalam for-nya ada berapa baris? Oh ada 2, ya udah 2n. Ya. Ya tadi kalau misalnya di sini ada 7 baris, ya berarti ini ganti 7n. Gitu. Nah, sekarang yang lebih kompleks. Nah, seperti ini. Di sini ada for ya. Di dalam for ini ada satu baris program ya. Berarti ini kita punya n ya ditambah satu baris ya, dikali satu baris, sorry. Berarti 1n ya. 1n. Nah, ternyata di dalam for-nya ini kita punya for yang lain. Nah, ini punya for yang lain ya. Nah, di dalam for yang lapis kedua ini ada berapa baris ya? Oh, ada 2 baris ya. Ya berarti sama kayak tadi. For-nya ini sendiri adalah n, kemudian barisnya ini adalah ada 2 baris berarti 2n ya. Yang saya blok ini berubah jadi notasi 2n ya. 2n. Nah, karena for ini itu berada di dalam for yang lain, ya, di mana for ini kan 2n, ya, sedangkan for yang ini kan n. Ya, berarti 2n ini harus dikalikan dengan n juga, jadi 2n kuadrat. Ya. Ditambah dengan n. N-nya yang ini dari mana? N yang ini itu adalah yang ini, satu baris ini. Jadi satu baris ini kan masuk di dalam for ini, berarti dia jadi n. Ya, 1n sebenarnya. Ya, 1n. Teman satunya kan kita nggak tulis. Ya. Sedangkan yang dalam ini itu adalah 2n pangkat 2. Ya, pangkat 2-nya dari mana ya? Karena kan berada di dalam for yang lain gitu loh. Ini ada 2n di sini dikalikan dengan n, ya jadi 2n kuadrat. Nah, kalau di sini ada for lagi dalamnya misalnya ya. Dalamnya ada satu baris ya, berarti jadi n ya kali n kali n, jadi n pangkat 3. 1n pangkat 3. Gitu. Kalau ada for lagi dan di dalamnya ada satu baris ya. Kayak gitu dan seterusnya ya. Simpel kan caranya kan, cuman perlu ngitung ada berapa looping di situ ya. Kalau ada looping berarti dia diganti dengan n ya. Terus hitung ada berapa baris di dalamnya ya. Oh ada satu baris ya berarti n doang. Kalau dalamnya ada for lagi ya berarti for-nya ini sudah dijamin n-nya adalah n kuadrat ya. Terus tinggal dikalikan dengan baris yang ada di dalamnya ya. Kalau ada for lagi di dalamnya sini berarti n-nya yang di sini for-nya ini adalah dianggap n pangkat 3 dikalikan dengan jumlah baris di dalamnya ya. Dan seterusnya kalau ada for lagi ya n pangkat 4 dan seterusnya ya. Sederhana ya, simple. Gitu. Nah, apa namanya? Kan kita sudah punya notasi seperti ini ya, n terus 2 pangkat n kuadrat dan seterusnya ya. Nah, setelah kita analisis ternyata ya notasi-notasi yang kecil ya, misalnya ini sudah cukup kompleks nih, kayak gini nih. 3n kuadrat tambah 2n plus log n plus 1/4 n. Nah, notasinya ketemu seperti ini. Ya kan? Nah, setelah dianalisis ternyata kalau kita punya kayak gini ya, dicoba masukin n-nya 1, n-nya 2, n-nya 10, n-nya 100, n-nya 1000, n-nya 1 juta ya. Ternyata yang paling berpengaruh adalah n dengan pangkat tertinggi ya, yaitu n pangkat 2 ya. Jadi sebenarnya kalau kita masukin nilai n-nya kita coba satu-satu ternyata yang n-nya yang pangkatnya lebih kecil ini nggak ngefek ya. Ini nggak ngefek ternyata ya.
Oleh karena itu kita bisa mengabaikan, ya kita bisa abaikan apa namanya n yang pangkatnya lebih kecil ini dihapus semua aja. Ya. Yang kita pertahankan hanya n dengan pangkat tertinggi, ya yaitu n pangkat 2. Kemudian yang namanya koefisien, ya yaitu angka di sini ternyata juga nggak terlalu berpengaruh, ya jadi bisa kita hapus. Jadi algoritma A ini setelah kita sederhanakan itu kompleksitasnya adalah n kuadrat, ya. Kenapa ya? Itu tadi karena n pangkat tertingginya kan n pangkat 2, ya. N yang pangkatnya lebih kecil dihapus aja. Gitu. Ketemulah 3n kuadrat. Nah, 3n kuadrat, tiganya ini ternyata nggak penting itu loh. Koefisien di depannya ternyata dianggap juga nggak berpengaruh banyak, ya. Jadilah terakhir n kuadrat, ya. Selesai. Sedangkan yang algoritma B kan ini n-nya n pangkat 3. Ya udah langsung tulis aja. Kompleksitasnya adalah O, ya big O-nya adalah n pangkat 3. Ya selesai itu. Nggak usah lihat angka-angkanya di sini ya. Abaikan aja. N-nya yang lebih kecil juga abaikan aja. Gitu caranya. Gampang kan? Gampang banget ini. Analisis algoritma itu. Sepele. Ini nggak perlu ngitung-ngitung itu nggak usah ya. Apalagi pakai eksperimen kayak ini tadi ya. Wah, ini nggak usah ya. Hitung aja jumlah loopingnya nih. Pokoknya kalau loopingnya 1, kompleksitasnya n. Loopingnya 2, n kuadrat itu ya. Barisnya nggak usah dihitung. Untuk akhirnya dihapus juga kok. Simpel ya. Jadi kalau ada ketemu soal tentang ngitung ini time complexity, big O gitu harus bisa ya. Kalau nggak bisa kebangetan ya. Mau tinggal ngitung jumlah looping aja kok. Ya. Kalau looping 1 n, loopingnya 2 n kuadrat, ya looping 3 n pangkat 3 dan seterusnya, udah selesai. Ya. Nah yang susah itu kalau ada rekursif ya. Kalau ada rekursif itu kadang ketemunya log ini, log ya. Nah itu memang, tapi kalau apa ada soal sih kayaknya nggak sampai segitunya ya. Ketemunya paling ya n pangkat 1, n pangkat 2 atau konstan gitu. Nah, ini urutannya ya dari mulai yang paling paling cepat sampai yang paling lambat ya. 1 tuh paling bagus ya. Di atasnya ada log n, di atasnya ada n, terus n pangkat 2, terus n pangkat 3 ya. Gitu. Ini yang paling bagus, ini yang paling jelek ya. Gitu. Kemudian algoritma versus hardware. Ya, ini intinya sih apa ya? Sebenarnya kalau mau hardware-nya sebagus apapun, kalau algoritma kalian itu jelek, ya percuma juga kok. Ya mungkin misalnya nih, kalau misalnya algoritma kalian tuh kompleksitasnya n pangkat 3, terus kalian coba di komputer kalian nggak kuat ya, terus akhirnya beli komputer baru, ternyata kuat ya. Ya coba digedein nilainya ya, n-nya awalnya tadi maksimal cuma 1000, naikin jadi 10.000, akhirnya nggak kuat juga kok. Gitu. Jadi kalau kalian cuma menyelesaikan masalah dengan membeli hardware yang baru itu percuma ya. Percuma. Mending yang dibenerin adalah algoritmanya. Gitu. Karena kan toh kalau kita bikin produk kan kita juga nggak bisa ngontrol orang ya. Orang di luar sana ada yang pakai HP yang bagus, ada yang pakai HP jelek gitu kan. Ya kan kita nggak bisa nyuruh semua harus pakai HP yang bagus kan nggak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan sebagai developer ya kita perbaikin algoritmanya supaya lebih ringan. Ya. Gitu. Ya intinya begitu ini. Ya. Ini nggak usah saya bahas ya. Ini contoh ya nanti mungkin langsung kita praktekin aja ya. Mungkin langsung ngitung ini ya, ngitung kompleksitasnya ya. Ini tinggal kita hitung aja. Ada looping 1, ada looping 2. Udah pasti n pangkat 2 ya. Kalau yang ini loopingnya cuma 1 ya. Ya sudah pasti n doang ya, n pangkat 1 ya. Nah, bener kan? Yang solusi pertama itu kompleksitasnya n pangkat 2, yang solusi kedua n pangkat 1 ya. Gitu. Jadi kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Hitung aja loopingnya ada berapa ya. Tapi 2 ini maksudnya 2 ini bertingkat ya. Kalau ini 2 nggak bertingkat ya, for yang pertama di sini, for yang kedua itu juga sejajar gitu ya. Itu tetap n ya, bukan n pangkat 2 tapi n itu loh. N pangkat 2 itu kalau bertingkat seperti ini ya. Loopingnya di dalam looping yang lain ya. Ini juga sama ya. Ini cuma satu looping ya. Ya ini hasilnya. Ini perbandingan waktunya ya. Ini kalau misalnya kalian mau iseng cobain, ini ada fungsi 1, ini ada fungsi 2, terus kalian coba masukin datanya mulai dari 1000 sampai 10.000, terus dihitung waktunya, ini hasilnya. Kalau pakai fungsi yang kedua tadi kan kompleksitasnya n ya.
N kan lebih bagus daripada N pangkat 2, ya kan? Nah, ini kita lihat waktunya dia selalu kurang dari 1 detik ya. Selalu kurang dari 1 detik. Tapi kalau yang N kuadrat nih, dia hanya sampai 2000 doang, masih di bawah 1 detik, tapi habis itu dia tembus di atas 1 detik ya. Sampai yang terakhir kalau 10.000 data, dia 22 detik, kan jelek banget. Lama-lama bengkaknya makin parah gitu loh. Kalau ini kan naiknya kan nggak signifikan ya. Nggak signifikan, jadi ya itu pentingnya kita mengimprove dari sisi algoritma ya. Kalau dihitung jauh lebih bagus. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Pak, Hmm, mau tanya dong. ya, Berarti apapun rumusnya ya tadi itu, berarti cara analisis langkahnya itu sama aja kayak tadi itu ya, Pak? betul. Hanya ngitung looping aja. Walaupun rumusnya lain-lain gitu aneh-aneh gitu, tetap cara ngitungnya loopingnya aja. Iya, karena gini, di dalam sebuah program ini mau kamu, misalnya nih rumusnya kebetulan cuma data satu, data I kurang data J gitu kan, dibandingkan dengan ada rumus yang data I kali data J tambah ini tambah itu di akar ini di pangkat ini dan seterusnya itu ya sampai panjang ya sampai 1000 karakter ke kanan gitu ya. Selama itu cuma satu baris ini, ya itu di komputer nggak ada bedanya kok. Gitu. Karena komputer kita itu zaman sekarang terutama ya itu kan ya kalau cuma suruh ngitung itu cepat gitu loh. Ngitung perhitungan matematis itu cepat. Yang lama itu kalau jalanin looping ya. Karena ini looping ini masalahnya ada di memori ya. Sedangkan kalau ngitung kayak gini kan itu di CPU ya, komputasi itu kan semua dikerjakan sama prosesor itu. Itu pasti cepat gitu. Jadi makanya prinsip algoritma itu ngukur kompleksitasnya ya hanya dari jumlah looping aja ya. Jadi kalau rumus ya ada rumus yang cuma A tambah B gitu ya dibandingkan dengan A tambah B kali C kali ini kali itu sama aja ya, nggak ada bedanya dari sisi waktunya ya. Makanya nggak terlalu dipermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan adalah berapa kali iterasinya dijalankan. Nah kayak gitu, seperti itu. Jadi rumus yang kompleks dan rumus yang simpel itu sama aja ya. Karena yang diperhatikan adalah iterasi di dalamnya. Gitu. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada Pak, lagi pertanyaan? kalau yang rekursif gimana ya, Pak? Nah, kalau rekursif tuh nggak ada caranya sih karena gini, rekursif tuh kan eh, ini kalau rekursifnya kayak gini, ya misalnya saya tak n gitu ya, n-nya saya kasih 4 gitu ya, dia akan jalan 4 kali gitu kan, selesai ya, bisa dihitung ya, berarti kan kompleksitasnya n ya, karena saya kasih n-nya 4 jalan 4 kali, saya kasih n-nya 10 jalan 10 kali, berarti O-nya, big O-nya adalah n ya. Nah, tapi kalau sudah masuk misalnya kayak Fibonacci ini ya, bentuknya tree kan. Nah, ini bukan n lagi kalau yang ini ya. Kita harus lihat prosesnya gitu loh. Kalau rekursif tuh susah ya, harus lihat prosesnya itu. Kalau Fibonacci ini dia lebih ke log n ya. Kayak gitu. Karena ada n log n sorry. Karena ini ada n yang biasa yang dikurang 1 tapi ada juga yang n dikurang 2 ya, gitu. Belum lagi kalau yang misalnya kayak ini, merge sort ini kan juga pakai rekursif ya. Pakai rekursif dia n kali log n ya itu karena gimana ya, nggak ada kalau rekursif nggak ada cara ngitungnya, kita harus baca secara manual gitu tergantung by case-nya. Makanya saya bilang kalau kalian nanti di soal ujian nggak akan nemu yang rekursif suruh ngitung, nggak akan sih, kecuali yang simpel-simpel kayak ini tadi ya. Nah ini kan simpel masihan ya, di nalar masih bisa, ini cuma looping biasa sebenarnya tapi rekursif bentuknya gitu. Tapi kalau yang rekursif yang hasilnya log itu kayaknya nggak mungkin keluar di soal ya, karena emang hitungnya susah sih, nggak ada caranya soalnya, harus by case gitu loh, gitu. Makanya nggak dijelasin juga untuk ngitung rekursif caranya gimana ya, nggak ada, karena tergantung kasusnya ya. Karena rekursif tuh bisa buat ngerjain tree, bisa untuk graph, nah itu kan udah lain caranya ya. Gitu. Ini tadi ya, mana tadi? Kenapa kok rekursif harus dipelajarin? Karena nah ini masalah struktural gitu. Rekursif tuh bisa dipakai untuk mengerjakan data dengan struktur tree ya. Dimana kalau pakai looping biasa itu susah ya. Nah, tree itu kan ngitungnya nggak bisa pakai iterasi biasa ya. Ya tree-nya pun juga bergantung. Tree-nya binary tree, atau tree-nya bentuknya graph, atau tree-nya tree bebas. Ya. Kayak gitu kan juga beda-beda. Hasilnya beda-beda. Belum tentu log n, belum tentu n log n, atau bisa juga yang lain. Gitu. Makanya rekursif tuh agak susah sih ngitungnya memang. Harus lihat kasusnya dulu. Ya, nggak ada solusi yang pasti. Gitu. Itu untuk rekursif. Ya, masih. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada? Sudah. Kalau nggak ada, mungkin materinya cukup sampai di sini ya. Minggu depan kita mulai masuk ke coding ya. Hari ini ada coding juga sih, tapi cuman buat praktek itu ya. Nyobain tadi masalah rekursif sama analisis algoritma dikit-dikit ya. Oke, minggu depan kita mulai masuk ke struktur data ya. Di Python yang built-in ada apa aja ya. Oke. Ya mungkin kelas kita sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti di praktikum ya, jam 3:30. Ya, silakan mungkin mau istirahat dulu, mau ngopi-ngopi dulu, silakan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.